Oke, ya, jadi kita ulangi lagi ya, kita bahas tahun lalu. Nomor 3 ini, ya, tensor antisimetri ya, dalam kerangka S-bar ya. Nah, kerangka S-bar itu ya bergerak dengan kecepatan konstan ya pada arah X. Pada arah X ya, dinyatakan dalam bentuk ini, T bar mu nu ya, ini ya ada gamma lambda mu, gamma sigma nu, T lambda sigma. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, ini kan sudah kita buktikan di pembahasan yang tentang transformasi Lorentz yang satu dimensi itu. Nah, nanti yang tensor medannya bisa dinyatakan dalam sebagai berikut ini, bahwa F mu nu itu harus seperti ini ya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, nanti pertanyaannya di akhir aja. Ya, oke. Jadi tak detailkan dulu ya. Oke, jadi ini tentang tensor ya, medan ya. Tensor medan seperti itu. Oke. Oke, ya. Nah, yang harus kita ingat bahwa yang sudah kita bahas tentang medan listrik ya, dan medan magnet dalam dalam sudut pandang relativitas, pembuktiannya sudah kita buktikan bahwa kalau E bar X ya pada arah X itu sama dengan EX ya, lalu yang pada arah X ya medan magnet juga sama yang BX ya. Lalu yang pada arah Y ya, kita semua sudah buktikan panjang lebar waktu itu E bar Y pada kerangka S bar itu sama dengan gamma EY min PB BZ seperti itu. Lalu pada kerangka BY bar ya, pada kerangka S bar BY itu definisinya gamma ya, BY plus P per C kuadrat EZ ya. Lalu ini ada E bar Z itu sama dengan gamma ya EZ min E min plus P BY ya. Lalu ini ada B bar Z itu sama dengan gamma BZ ya min P per C kuadrat EY seperti itu. Oke, ya. Ini yang harus kita nyatakan nanti. Lalu kita harus ingat ya bahwa for vektor itu ya kita harus ingat ya bahwa formulasi for vektor ya, transformasi for vektor ya, transformasi for vektor ya secara umum ya, itu bisa kita tuliskan jadi itu ya A bar mu itu sama dengan ya gamma nu mu dikalikan A nu seperti ini ya, di mana ini adalah matriks transformasi ya, ini adalah matriks transformasi ya, matriks transformasi ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya ya, di mana matriks transformasinya itu kan A ya gamma ya, ya ini gamma atau lambda nih, aku lupa tulisannya, aku anggap ini gamma ya, ini aku tahu itu benar apa enggak. Gamma itu ya kita sudah tuliskan definisinya gamma min gamma beta ya 0 0, lalu ada min gamma beta gamma 0 0 ya 0 0 1 0 ya, yang ini 0 0 0 1. Ingat ini berlaku pada arah X ya, ini berlaku untuk pada arah X doang. Kan definisi ini ya, ini matriks transformasi ini berbeda untuk pada arah X, Y, dan Z. Seperti itu. Nah, lalu kita perkenalkan ya tensor tensor rank 2 ya. Tensor rank 2 ya, transformasi tensor rank 2 itu bentuknya seperti ini, bahwa T bar mu nu itu sama dengan ya gamma lambda mu. Oke. Oke, ya. Bentar. Ya, seperti ini. Ya. Oke, lalu ya. Ya, lalu nah, sekarang definisi gamma ini sama semua. Definisinya sama kayak gini semua ya, seperti itu. Nah, lalu ya definisi ini lagi ya T mu nu ya. Itu definisinya ya seperti ini. Ya. Jadi ada matriks 4x4 ya. Ya, ada matriks 4x4 seperti itu. Nah, definisinya itu ya ini T ya 00 ya. Jadi ada matriks 4x4 ya, 16 komponen. Ya, ini T01 ya
T02, T03. Ya, seperti itu. Lalu yang ini ada T10 ya, T11, T12, T13. Yang ini T20 ya, T21, T22, T23. Yang ini T30 ya, T31, T32, T33 ya. Jadi nah ini mungkin kalian tanya, kenapa tiba-tiba muncul tensor ya? Sebenarnya tensor itu ya cara general untuk kita menyatakan sebuah besaran gitu. Ya, jadi tensor itu ada ranknya, ada rank 0, ada rank 1, rank 2, dan seterusnya. Yang tensor rank 0 itu namanya besaran skalar. Ya, skalar itu ya besaran yang ada magnitudenya doang. Gitu. Yang tensor rank 1 itu namanya vektor. Ya, vektor itu ada arah, ada besaran. Seperti itu ya. Lalu kita kenalkan juga bahwa ini ada tensor simetri, tensor simetri. Ya, tensor simetri itu ya sifatnya bahwa tensor simetri, definisi simetri itu artinya apa? Tensor simetri itu artinya tidak berubah akibat transformasi. Jadi ya T mu nu itu sama dengan T T nu mu ya. Kalau diubah dia tetap seperti itu. Ini namanya tensor simetri. Lalu ada juga tensor ya, tensor asimetri ya. Tensor asimetri itu dia tidak berubah akibat transformasi ya. Nah, oke, sebentar. Ini jangan masuk sini dulu. Jadi contohnya itu yang tensor simetri itu contohnya ya kalau misalnya kamu punya T01 itu sama dengan T10 ya, tinggal ditukar aja. Kalau kamu juga punya yang T02 itu sama dengan T20 ya. Kalau kamu punya T03 itu sama dengan T30 ya. Kalau kamu punya T12 itu sama dengan T21. Kalau kamu punya T13 itu sama dengan T31 dan seterusnya ya. Oke, ya sekarang kalau misalkan tensor asimetri kan tadi kan definisinya ya, dia tidak berubah ya, akibat transformasi gitu. Jadi kalau kamu punya T mu nu itu sama dengan minusnya ya T nu mu seperti itu ya. Oke, berarti artinya kamu tinggal minuskan aja kayak gini. Kalau yang T01 itu sama dengan minus T10. Ya, ini T02 itu sama dengan min T20. Yang ini T03 itu sama dengan minus T30 ya. Yang ini T12 sama dengan minus T21. Yang ini T13 sama dengan minus T31. Gitu. Ya, sekarang kita nyatakan ya bahwa T mu nu ini kita nyatakan dalam vektor antisimetri ya, permintaan tadi. Ya, bahwa akhirnya ya maka kita dapatkan ya bahwa T mu nu itu sama dengan ya. Nah, kita lihat ya. Berarti kalau dalam asimetri juga berlaku begini. Ya, tadi kan kita sudah formulasikan kalau nilai yang berbeda, nilai mu nu yang berbeda 0, 1, 0, 2 itu berlaku minusnya. Nah, sekarang gimana kalau sama? Ya, kalau sama, berarti kalau sama itu kalau T mu mu ya itu sama dengan T nu nu itu sama dengan 0 ya. Nah, berarti nilai yang sama ya, kayak T00, T11, T22, T33 itu nilainya sama. 0 semua. Ya, 0 semua. Lalu, ya, yang ini, yang T10, T20, T30, dia berubah jadi minusnya T01, T02, dan seterusnya ya. Yang ini jadi min T01, kayak gitu. Yang T20 jadi minus T02, yang T30 jadi minus T03 ya. Yang T21 berarti jadi minus T12, yang T31 jadi minus T13, yang T32 jadi minus T23 ya. Sedangkan sisanya tetap ya, sisanya tetap ya, yang T01, T02, T03, yang ini T12 ya, T13 ya, T23 ya. Jadi yang berubah yang komponen diagonal bawah ini. Tujuannya untuk apa? Agar sama dengan ini. T01 ini sama, T02 sama, T13 sama, ya, dan seterusnya. Gitu. Oke, sekarang kita harus bisa formulasikan ya. Kita harus bisa formulasikan T per mu nu. Kalau dia ditransformasi, bagaimana bentuknya? Gitu. Ya, sekarang ini kita ya formulasikan ya T per mu nu. Ya, kayak gitu. Nah, misalkan yang sekarang ya, yang sekarang ini yang pertama kita misalkan kalau misalkan
ya mu-nya 0 ya, nu-nya 1. Ya, gimana jadinya? Berarti T bar ya 0, 1. Nah, tadi perumusannya bagaimana? T bar mu nu itu kan sama dengan gamma ya mu nu dikalikan T T lambda sigma ya. Ini T lambda sigma. Udah, berarti kan ini kan mu-nya 0, nu-nya 1. Ya udah, berarti gamma gamma yang pertama yang atas berarti kan 0 ya, yang ini 1, berarti T-nya ini tetap ya lambda sigma. Yang ini tetap lambda sigma. Nah, sekarang bagaimana penjabarannya ini? Nah, ini hati-hati. Ini formulasinya agak detail dikit ya. Jadi berarti kalau T bar 01 berarti sama dengan ya. Nah, sekarang sabar dulu ya. Ini gamma 0, gamma 1. Nah, berarti nolnya ya, nolnya ini berjalan dari 0 sampai 1 ya. Berarti kamu tuliskan dulu T00 ya ditambah ya gamma 0, gamma 1, T01 ya. Nolnya berjalan dari 0, mu-nya 0 sampai ini 1, nu-nya 1. Dia berjalan gitu. Berjalan itu maksudnya berubah nilainya gitu. Nah, sekarang yang angka 1 ini kan mu-nya 1. Berarti dia berjalan dari 10 sampai 11. Ya kan? Gamma 0 ya, gamma 1 ya T10 ya. Ya, gamma 0, gamma 1, T11. Ya. Nah, bawahnya diisi apa? Bawahnya kan lambda sigma. Lambda sigma ini kan yang nempel sama T yang atas ini. Lambda sigma. Ya udah, berarti lambda sigmanya ini 00. Kita pindahkan nih 00. Yang ini 01, satu ini 01. Yang ini 10, satu ini 10. Yang ini 11, satu ini 11. Nah, gitu. Udah. Sekarang ini sifat antisimetri ya. Ini 0. Ya. Kenapa? Karena sifat antisimetri. Yang T11 juga 0. Ya. Kita gunakan sifat antisimetri ya ini. Nah, ini sifat antisimetri ini. Yang ini yang pertama, ini yang kedua. Kayak gitu. Ya. Nah, sebenarnya ini tergantung kebutuhan semuanya. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang berarti sisa apa? Ya, berarti sisa gamma 00, gamma 11 ya, T01 ya ditambah gamma 01, gamma 10, T10 ya. Nah, ini sifat antisimetri kan, bahwa T10 itu sama dengan min T01 ya, seperti itu. Ya, sehingga kita bisa nyatakan ya, bahwa ini jadinya nanti ya, nah ini jadinya ya gamma 00, gamma 11 ya, minus gamma 01, gamma 10 ya, T01 ya. Nah, sekarang ya, gamma 00 ini apa? Ya, gamma 00 ini apa? Ya, ini. Nah, di sini kita harus perjelas ini, isinya apa aja ini. Nah, ini. Nah, ini kan gamma. Ya, gamma itu mengandung indeks mu dan mu. Ya, ya udah kita jabarkan juga sama ya. Yang atas ini gamma 00 ya. Ini gamma 01, gamma 02, gamma 03 ya. Yang ini gamma 10, yang ini gamma 11, yang ini gamma 12, yang ini gamma 13. Yang ini gamma 20, yang ini gamma 21, yang ini gamma 22, yang ini gamma 23 ya. Gitu. Ya. Ini gamma 23 ya. Nah, yang ini gamma 30, yang ini gamma 31, yang ini gamma 32, yang ini gamma 33. Nah, kita butuh apa ini? Di sini ada gamma 00 dan gamma 11. Berapa nilainya? Gamma 00 nilainya ke gamma. Gamma 11 nilainya ke gamma juga. Berarti kan gamma kali gamma, ya kan? Ini ya gamma, ini ya ke gamma. Nah, ini gamma 01. Ya, gamma 01 min gamma beta, terus gamma 10 juga minus gamma beta. Ya, yang ini ya minus gamma beta, yang ini minus gamma beta. Udah, hasilnya ya berarti kan T bar 01 sama dengan ya gamma kuadrat minus gamma kuadrat beta kuadrat dikalikan T01. Nah, ini gamma kuadrat ya, ini kan ini sama dengan 1. Kok bisa? Nah, kalian ingat ya rumus relativitas kan? Ini kan gamma kuadrat kan bisa tak keluarkan kan? Gamma kuadrat 1 min beta kuadrat sama dengan 1. Kalau kalian ingat rumus relativitas ya, bahwa apa namanya? Bahwa gamma kita sama dengan ya super ya akar 1 min
ya beta kuadrat ya. Dengan betanya kan kalau kalian ingat ya, dengan betanya kan apa namanya? U per C ya. P per C. Nah, ya udah. Berarti kalau kalian bisa jabarkan, berarti ini ya tak kuadratkan kedua ruas, berarti kan gamma kuadrat lalu pindah ini 1 per beta kuadratnya pindah ke sana, jadi 1 min beta kuadrat sama dengan 1. Ya, ini asal usulnya. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, ya bahwa T per 01 itu sama dengan T 01. Ya, seperti ini. Oke. Jadi kita ulang lagi, kenapa ini seperti ini ya? Di sini ada indeks 0, ada indeks 1. Ya. 0-nya berjalan dari 00 sampai 01. Kenapa berjalan sampai 1? Karena di sini maksimalnya 1. Ya. Nah, di indeks yang kanan ini nu-nya bernilai 1. Berarti dia satunya berjalan dari 10 sampai 11. Seperti itu. Ya. Ini formulasi tensor seperti itu. Oke. Yang selanjutnya kita juga bisa formulasikan ya untuk T bar ya untuk misalkan kalau misalkan nu-nya 0 ya nu-nya 2 seperti itu. Oke. Kalau misalkan nu-nya 0 itunya 2 gimana caranya? Ya. Ya udah. Oke. Nah, ini berarti formulasi T bar 02 itu kan sama dengan gamma ya. Nah, yang pertamanya tulis aja dulu. Jadi 02 kan ini indeks nu, ini indeks nu ya. 02. Yang T ini kan lambda sigma ya. Ya udah itu juga lambda sigma. Seperti itu. Udah, kita jabarkan juga T02 itu bagaimana? Ya, ingat ini berarti karena ini 02, berarti ini nilainya berjalan dari 0 sampai 2. Ya, kamu formulasikan tuh T00 ya, ditambah ya T01 ya T02. Nah, tuh berarti berjalan lagi. Ya, duanya ini kan berjalan dari ya dari 1 juga. Sekarang kan ini 0-nya meningkat jadi 1. Berarti T10, aduh kok begitu. Ya, berarti ditambah T10 ya. Terus ditambah ya ditambah T11 ya, ditambah ya T12. Nah, sekarang yang ini nambah lagi ya ditambah ya T20 ya, ditambah T21 ya, ditambah T22. Nah, sekarang tulis gamanya ya, gamanya. Nah, ini gamma ya. Nah, gamma yang atas ini ngikut yang ini 02 ini ya, 02 ngikut ini 02 ya gamma 02 ya gamma 0, gamma 2 yang ini gamma 0, gamma 2 yang ini gamma 0, gamma 2 yang ini gamma 0, ini juga sama ya dan seterusnya 0 2 ya. Ini nah ini kurang ya. Nah, ini ditambah gamma 0, gamma 2, T22. Nah, bagi indeks yang bawah gimana? Ngikut ininya, ngikut T yang tanpa bar ini. 00, yang ini 01 ngikut juga, yang ini 02 ngikut juga, yang ini 10 ngikut juga ya. Yang ini 11 ngikut juga, yang ini 12 ngikut juga ya. Yang ini 20 ngikut juga, ini 21 juga sama ngikut. Yang ini 2, ini 2. Itu. Nah, sekarang kita eliminasi ini. Pertama lihat mana yang menyumbangkan ini nilainya 0. Pertama lihat dulu T-nya, mana yang anti simetri. Nih T00 ini 0. Yang indeksnya sama itu nilainya 0. Yang ini T11 nilainya 0, yang T22 nilainya 0 juga. Ya kan? Lanjut. Sekarang mana nilai gamma yang menyumbangkan nilai 0? Kita lihat nih. Gamma 21 ya, apakah nilainya 0? Kita lihat. Ya. Nah, nih, kita lihat nih. Di sini gamma 21 ini ya, gamma 21 nilainya 0. Nah, udah. Ya gamma 21 ini ya nilainya 0. Ya udah, ini 0. Nah, mana lagi yang menyumbangkan nilai 0? Coba kita lihat. 20 sama 01. Ya. Ya. 20 ya ini gamma 20 nilainya 0. Ya udah, berarti 0 juga. Nih, matriks yang ini gamma 20 nilainya 0. Ya. Coba kita lihat mana lagi yang kira-kira menyumbangkan nilai 0.
Oke, kita coba lihat ini. Ini kan 2 ya ini ya. Ini kan gamma 20 juga, berarti ini 0 juga, ya kan? Nah, ini ada gamma 21. Ya. Ini kan nilainya 0 juga. Ya. Kita lihat gamma 21 apakah 0 ya. Ya, ini gamma 21 di sini. Di matriks baris kedua baris ketiga kolom kedua. Ya ini 0 sama ya. Gitu. Nah, ya udah berarti sisa apa? Ya, sisa itu gamma 00, gamma 22, P02 ya, ditambahkan lagi dengan itu ya gamma 01, gamma 22, T2, T122. Itu. Nah, sekarang gamma 00 ini matriksnya apa di sini? Ya, gamma 00. Ya, di sini matriksnya ke gamma ya. Nah, biar nggak ribet, tak pindahkan aja dulu. Ya. Nah, ini. Nah, tak pindahkan ke sini biar nggak bolak-balik ya. Nah, ini biar kalian sambil lihat gitu. Nah, ini. Nah, ini T122 ya. Nah, ini gamma 00 ini sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Ini sama dengan gamma ya. Nah, gamma 22 di sini ya, gamma 22 ini ya, ini gamma 22 sama dengan 1 ya, ini 1. Terus gamma 01 ya, gamma 01 ini sama dengan minus gamma beta. Dengan gamma 22 itu sama dengan 1. Ya, alhasil T per 02 kamu dapat tuliskan menjadi itu ya, gamma T02 ya dikurangi gamma beta T12. Nah, kamu bisa tuliskan. Jadi bahwa T per 02 itu sama dengan ya, gammanya aku keluarkan ya, dikalikan T02 ya dikurangi ya beta T12 ya, seperti itu. Jadi nulisnya harus detail kayak gini ya, kalau nggak ini salah ya. Soalnya tensor itu gitu ya. Oke. Nah, ini tak geser lagi. Sekarang misalkan lagi ya, ini menyesuaikan dengan isi buku seperti itu. Jadi harus kita jawab ke detail-detailnya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan mu-nya 0, mu-nya 3. Ya. Mu-nya 0, mu-nya 3. Nah, berarti T bar 03 ya, T bar 03 itu formulasinya gamma 0, gamma 3, T lambda sigma ya. Ini lambda sigma. Nah, gimana formulasinya ini? Nah, ini panjang ini. Nah, pertama kita buat dulu ya, bahwa ini T00-nya berjalan dari 0 sampai 3. Berarti ya T00 ya tambah T01 ya ditambah T02 ya ditambah T03. Nah, sekarang 0-nya udah. Sekarang satunya yang berjalan. Ya berarti T10 ya ditambah T11 ya tambah T12 tambah T13 ya kan? Ini lebih panjang ya. Kalau sebelumnya kan simple nih. Kalau 01 kan simple ya. 01 ini simple. Nah, cuma 4 suku doang. Ya, itu. Nah, sekarang satunya udah, sekarang 2. Ya, T20 ya ditambah T21 ya tambah T22 tambah T23. Nah, sekarang yang 3. T31 tambah T32 tambah dari 30 dulu, T31 tambah T32 tambah T33. Seperti itu. Nah, sekarang gamanya yang atasnya 03 ini ikut semua. Ya, gamma 0, gamma 3 ya. Gamma 0, gamma 3. Ini sama semua ya. Nah, seperti itu. Nah, gamma 0, gamma 3 ya. Ini 0, ini 3 ya, ini 0, ini 3, ya. Ini 0 ya. Ini 3 ya. 0, 3 ya, banyak ya.
Ada 12 suku berarti. 16 suku. Ini. Nah, ini. Ya. Oke, langkah berikutnya kita melihat mana yang menyumbangkan nilai 0. Ya, pertama lihat T-nya dulu. Ya. Nah, T-nya yang ini yang sama ini 0. Ya. Terus ini 0, yang ini 0, yang ini 0. Itu. Oke, kita lagi ke bawah. Nah, nih. Ya. Oke, langkah berikutnya. Kita tulis, oh ya, gambarnya lupa. Yang bawah ini indeksnya belum tulis ya. 00 ini tulis juga. 00, 10 tulis. Ya, ini 20 tulis. Ini 30 tulis. Yang ini 11 tulis. 01 tulis. 21 tulis. 31 tulis. 02, 12, 22, 32, ya, 03, 13, 23, 33. Itu. Nah, sekarang kita cari mana matriksnya menyumbangkan 0. Nah, ini gamma ya. Nah, mana lagi yang kita menyumbangkan nilai 0 itu? Yang ini gamma 31. Nah, ini gamma 31 ini 0. Nah, ya mudah. Ini gamma 31 0. Terus ini lagi ada gamma 32, ini 0 juga. Ini enggak ada yang 0 nih. 00 33, enggak 0 kan? Terus yang ini 30 nih, ya, ini 0. Terus ini 31, ya, ini 0 juga. Terus, ya, terus mana lagi? Terus ini 32 ini 0. Ya, ini nggak ada yang 0. Terus ini 30 ini 0. Yang ini 31 ini 0 ya. Yang ini 32 ini 0 ya. Terus ini 33 ini 33 ini nggak 0. Tapi yang 02-nya yang 0. Nah, ini gamma 30 ini 0 juga. Yang gamma 31 ini 0 juga. Ini 32 ini 0 ya. 33 ini enggak 0 tapi 03-nya ya gamma 03-nya yang 0. Nah, berikut ya. Nah, tadi yang tidak 0 yang mana aja? Nah, saya tandain tidak 0. Ya, ini berarti sisa yang mana? Ini dan ini doang. Nah, gitu. Ya. Oke, udah. Berarti T bar 03 itu jadinya gimana? Gamma 00, ya, gamma 33, ya, T03, ya. Terus ditambahkan ya, gamma 01, gamma 33, T13. Ya, seperti itu. Oke, nah ini aku geser lagi yang ini. Nah, ini. Nah, ini tak geser lagi. Ya. Udah, gamma 00, ya matriksnya apa? Gamma 00 di sini. Matriksnya ke gamma ya. Nah, ini kalian samakan ya semuanya, ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini, dan seterusnya. Lambda gamma gamma, lambda 33 ini oleh pojok kanan bawah sama dengan 1 ya. Terus ini lambda gamma 01 ya, itu sama dengan minus gamma theta ya. Terus gamma 33 ya, pojok itu 1 ya. Sudah kalian dapatkan nanti ini kan gamma dikalikan T03 ya dikurangi gamma beta T13 ya, T bar 03. Tapi kalian dapatkan itu. Ya, kalian dapatkan nanti ya kan? Ini. Nah, ini ya, ini kan sifat antisimetri ya. Nah, ini sifat antisimetri. Ya, bahwa T13 sama dengan min T31 ya. Tapi ini gamanya tak keluarkan ya. Berarti ini T03 ditambahkan beta T31. Ah. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lanjutkan lagi. Ya, kalau misalkan sekarang ya, misalkan sekarang itu ya mu-nya 2 ya. mu-nya 2 ya, mu-nya 3. Nah, tapi gimana? Ya, T bar 23 sama dengan ya gamma 2 3 ya. Kan? Oke. Ya, nih sekarang. Nah, sekarang gimana? Ya, jabarkan nih satu-satu nih bahwa T
bahwa T bar 23 sama dengan, ya, ingat, duanya ini berjalan, ya, duanya ini berjalan dari 0 sampai 3, ya. Nah, ini kan angka pertama kan 2, ya. Angka pertama kan 2. Udah, jadi dari T 20, ya, tambah T 21, tambah T 22, tambah T 23. Nah, yang ini juga sama. 3 ini, tadi dari T, jadi kan tambah lagi, ya. Tambah T01, ya kan? Tambah T02, ya, ditambah, ya, ditambah itu, ya, ditambah dari 00, ya, dari 00, ya, dari 00, 01, ya, ini T02, ya, ditambah T03. Itu. Nah, tambah lagi nih. Oke, sebentar. Nah, ini tak perjelas lagi ini gambarku jelek. Ya, ini T, ya, kok T sih. Nah, ini T20, ya, seperti itu. Oke, kita, udah itu aja. Oke. Nah, terus kamu juga bisa jabarkan lagi, ya. Ini sebenarnya bisa lagi nih. Ya, kalau misalkan itu, ya, tapi kan ini kan bisa aja kamu tambahkan dari T11, T12, T10, T12, T11, T12, T13, itu juga bisa, ya. Tambahkan juga, ya. Tambahkan, ya. T10, ya. Ditambahkan, yuk. T11, ya. Tambahkan T12, ya. Tambahkan T13. Ya. Oke, kita geser lagi. Ya, itu. Nah, udah, ya, ditambahkan, ya. Yang sekarang yang 2, ya. Yang 2 ini nggak usah, sudah diwakili yang ini, nggak usah, ya. Yang 20, yang 20 nggak usah, ya, cukup ini aja. Kayak gitu. Nah, atau biar lebih mudah itu kamu ini aja, biar nggak panjang-panjang ujian, gitu. Ya, gitu. Oke, ya udah, sekarang tuliskan matris gamanya itu. Ya, matris gamanya yang ini, yang atas nih ikut ini 23, ya. Ini gamma 2, gamma 3, yang ini gamma 2, 3, 2, ini 3, ini 2, ini 3, ya. Ini 2, ini 3, ya. Yang ini 3, ya. 2, ini 3. Itu. Ya. Oke. Ya, ini nggak usah tak tambahin T11, T12, saya banyakkan soalnya. Ya, tapi ini sudah benar kok. Ya udah, ini sekarang kita cek mana yang menyumbangkan nilai 0. Nah, gitu. Kita tak tambahkan aja deh, biar gampang, ya. Nah, tambahkan aja deh. Nah, T10, ya. T11, ya. Tambah T12, tambah T13. Ya. Kan soalnya, ya, kalau yang 20 kan nggak usah, ya. Satu tulis lagi kan sudah ini. Ya. Kayak gitu. Oke. Sudah. Ini tak tulis lagi nih. Gamma 2, ini 3, yang ini 2, ini 3, yang ini gamma 2, ini gamma 3, yang ini gamma 2, ini gamma 3. Mana yang menyumbangkan 0? Nah, kita cek lagi. Ini menyumbangkan 0. Nah, terus, mana lagi? Ini T11 ini menyumbangkan 0. Yang T22 juga 0. Ya kan? Nah, sudah itu aja. Nah, sekarang kita cek ini. Ini kan gambarnya kan ada indeks yang bawah, ya. Ini 2, 0, ya. Ini 2, ini 1. Yang ini 2, ini 2. Yang ini 2, ini 3, ya. Kayak gitu. Yang ini 1, ini 0, ya. Ini 1, 1, ya. Ya kan? Ini 1, ini 2, ini 1, ini 3. Gitu. Kan? Nah, sekarang mana matriks yang menyumbangkan nilai 0? Ya. Ini, ya kan? Ini
Ya, yang ini gamma 30 ya. Ini bernilai 0 ini. Nah, terus ini gamma 31 ini juga 0. Ya, ini gamma 32 juga 0. Ini enggak ada. 22, 33 kan ada nilainya ya. 11 ya. Yang ini 0 nih, 30, yang ini 31 0 ya. Ini 32 0. Yang ini 33 enggak 0. Tapi yang 21-nya yang 0. Ya, gitu. Terus kelupaan, kelupaan. Ada lagi yang ini belum tak tulis ya, indeksnya 02, ini 03, gitu. Ya, nah sekarang mana yang 0? Nah ini 31 ini 0 ya, terus 32 ini 0 ya, terus 20 ini 0 ya. Kalian bisa lihat dari sini, ya kan? Terus, berarti sisa apa? Berarti T per 23 sisa apa? Gamma 22 sama 33 T23. Nah, gamma 22 matriksnya apa? Di sini 1, ya kan? Terus gamma 33 ujung pojok kiri. Ini matriksnya apa? Nilainya 1 juga. Nah, 1 berarti sama dengan T23 ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa T per 23 sama dengan T23 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya T per 23 udah, sekarang T per 31. Atau dalam kata lain ya. Nah, ini udah ya. Sekarang kalau misalkan ini mu-nya 3, nu-nya 1 ya. Atau ini T per 31 juga sama dengan ya ini gamma 3 ya, gamma 1 ya, kalikan T lambda sigma ya. Ini ya, di T per 31 ya. Tapi satunya ini ya berjalan dari 0 ke 1 ya. Berarti ini dari T00 ya ditambah T01 ya. Kan cuma 1 doang. Tapi yang 3 ini ya dia urut. Berarti dari yang ujung 3 itu ya sama kayak sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu ya misalkan ini mana tadi? Ya, mana yang misalkan T03 ya. T03 itu berarti kan berjalan dari 00 sampai 3 ya gitu. Yang ini juga sama. Ya, T01 yang ini T31 berarti ya dari T dari T30 ya sampai T31 ya. Nah, itu doang. Ya. Oke. Udah, sekarang ini cuma ini doang ya, cuma dikit. Oke. Nah, ya udah. Sekarang coba nih matrisnya nih. Ya ini, berarti ini gamma yang atas ini ikut 31, yang atas ini ikut juga 31. Ini 3, ini 1, yang ini juga sama 31, yang bawah ini ikut yang atasnya 00, ya 01, yang ini 30, yang ini 31 ya. Ini sederhana aja. Mana matriks yang menyumbangkan nilai 0? Nah, ini ada ini 0. Nah, di sini ada 30, ini 0 ya. Yang ini kan nggak 0 ya, 33, 1, 0. Ya, nggak 0 nih. Tapi sisa apa? Ya, sisa ya gamma 33 ya, gamma 10 ya, T30 ya, ditambah gamma 33, gamma 11, T31 ya. Nah, gamma 33 di sini matriksnya apa? 1 ya, di sini nilainya 1. Dan di gamma 10 di sini matriksnya apa? Minus gamma beta ya. Nah, ini di T31 ada gamma 33, nilainya berapa nih? 1 ya. Nah, 1. Sedangkan di gamma 11 nilainya sama ya. Bisa ditulis berarti min gamma beta T30 ya ditambah gamma T31 ya. Nah, bisa ditulis berarti gamma T ya, bisa ditulis jadi gamma T31 ya dikurangi beta ya, gamma beta dikalikan T03. So, ini kenapa tiba-tiba jadi T03? Yang ini kamu kenakan syarat simetri ya. Jadi sesuai kebutuhan ya, berarti T30 sama dengan T03. Itu. Ya, jadi kenapa tiba-tiba simetri? Yang aku
muncul kan, sedangkan dari tadi kan antisimetri. Ya ini gunanya untuk apa? Menyesuaikan dengan permintaan persamaan yang diminta di buku gitu. Nah, itu. Nah, sekarang yang terakhir ini P12 ya. P12 ya. Mu-nya 1, nu-nya 2 ya, alias P bar 12. Berarti ya gamma 1 gamma 2 ya, P lambda sigma, ini lambda sigma gitu. Berarti P bar 12 ya. Yang duanya ini kan berjalan dulu dari 0 sampai 2, dari P00 ya. Ya kan? Jangan. Kurang ke kanan ya. Kurang ke kanan. Jadi T00 ya. Ya. Ditambah ini T01 ya sampai T02 ya. Terus yang ini, yang satu ini cuma dikit ya. Tapi dari T ya kan? T0 ini kan 1 2. Berarti ya sama kayak tadi ya. Nah, tadi. Ini berarti dari T10 ya ditambah T11 ya tambah T12 ya. Ujungnya ke 12 semua gitu. Ya. Ini. Kan maksimal 2. Berarti ininya berkisar dari 1 sampai 0 sampai 2 kayak gitu. Udah, ini berarti gamma ya, gamma kayak gitu. Gamma gitu. Nah, yang atas ini ngikutin ini. Dan ini 1 2, jadi ini sama juga 1 2. Ya kan? 2 ya. Ini 1 2 ya. Nah, yang bawahnya ngikutin yang atas nih, 00 ya. 01 ya. 02 1 2 1 1 1 0. Nah, sudah, sekarang kita lihat mana matriks yang menyumbangkan nilai 0. Ya, ini 0 ya. Warna merah. Ini 0 ya. Terus ini 0 ya. Nah, itu doang. Ya udah, sekarang apa lagi yang 0 kira-kira? Kita cari matriks yang bernilai 0. Ini gamma 21 0 ya. Terus mana lagi? Ini T02 ini enggak 0. Yang ini T10 ya, ini ada gamma 20 ini 0 ya. Yang ini ada ini enggak usah, ini enggak 0 ya. Ya udah. Tapi sisa apa? Ya kan? Gamma 10 ya, gamma 22 T02 ya, ditambahkan gamma 11, gamma 22, T1, 2 ya. Gitu. Nah, sekarang ya gamma 10 di sini matriksnya nilainya berapa? Ya, minus gamma beta ya. Ke bawahkan lagi. Ke bawahkan lagi. Ini enggak lama kok. Ya, bentar. Ya, ini kan tadi kan minus gamma beta. Kan gamma 22 di sini nilainya 1 ya. Terus gamma 11 ya nilainya sama, terus gamma 22 nilainya 1 ya. Udah. Saat ini nilainya minus gamma beta ya, T02 ya ditambah gamma T12 ya. Udah. Nah, udah gammanya bisa kalian keluarkan ya. Tadi didapatkan ya bahwa T bar 02 itu sama dengan ya gamma T12 dikurangi ya beta T02 ya. Gitu. Nah, sekarang apa kaitannya dengan yang tadi? Ya, sekarang tak tuliskan lagi yang tadi, yang ini. Ya. Nah, tadi ini ya tensor medan ini. Ya, ini ada kaitannya dengan ini. Nah, ini. Nah, ini. Kan? Nah, ini tak hapus dulu. Ya, ini. Nah, ini. Ya. Nah, kita dapat ini. Kan tadi kan? Ya. Nah, ini maka ya kan? Nah, tadi formulasi semua yang sudah kita dapatkan, kita tuliskan lagi. Ya. Ini kan T bar 01 sama dengan T01, lalu yang ini T bar 23 sama dengan
T23 yang ini, T bar 02 itu sama dengan gamma ya tadi, T02 ya dikurangi beta T12. Kita tulis semua yang ada. Ya, T bar 31 sama dengan gamma ya, T31 tambahkan beta T03 ya. Yang ini ya T bar 03 tadi sama dengan ya gamma T03 ya ditambahkan beta T13. Yang ini T bar 12 sama dengan gamma T12 ditambahkan ditambah dikurangi tadi. Dikurangi ya. Ya, dikurangi beta T02. Nah, ini ya, ini itu persamaan untuk F ya, F mu nu. Yang ini persamaan untuk T mu nu ya. Nah, F mu nu ini kita formulasikan ini sesuai persamaan apa namanya? Yang kita buat konsisten itu menjadi persamaan medan magnet kayak gitu. Ya. Nih, kita pisahkan nih. Nah, ini dua ini. Ya. Kalau kalian lihat ya. Berarti yang bisa kita lihat yang pertama apa? Ya. Ya, sehingga nah F ini besaran medan magnet ya. Nah, ini sama dengan B. Nah, berarti ingat kaitan medan magnet dengan medan listrik itu apa? Medan listrik dibagi Q. Ya, itu ingat betul-betul ya. Nah, berarti kalau misalkan kita asumsikan bahwa F ini besaran tensor yang medan magnet, berarti kan ini kan di sini kan ada T01 ya kan? Berarti kalau di sini ada T01, di sini juga ada F01 ya kan? Berarti F01 ya. Nah, F01. Nah, ini di sini T01 ya kan? Ini T01 berarti di sini juga F01 ya kan? Nah, kita buat warna yang berbeda aja. Ya, oke, kita ulang lagi. Ya. Oke, sebentar. Ya. Nah, ini ya. Ini kalau di sini T01 berarti di sini juga F01 ya. Berarti F01 sama dengan EX. Nah, berhubung kita buat konsistensi bahwa ini adalah persamaan medan magnet, ini F ini, ya berarti ini harus sudah Q, seperti itu. Kan? Nah, sekarang kita juga bisa cari bahwa F02 itu sama dengan bagaimana? F02. Nah, F02 berarti ini. Jadi kan T bar 02 sama dengan ini ya, ini. Ini, T02 ini sama dengan ini kan? Ya kan? Nih, sama kan? Tahu dari mana sama? Nah, X itu berkaitan dengan indeks yang 1, Y itu berkaitan dengan indeks yang 2, Z itu berkaitan dengan indeks yang 3. Nah, ini kan EY kan 2. Nah, 02. Berarti T02 di sini sama dengan F02 di sini. Berarti sama dengan EY. Nah, berhubung F ini adalah besaran medan magnet, ya ini berarti harus dibagi C. Gitu. Kan? Nah, sekarang juga sama. F03 bagaimana? Nah, F03. Nih. Nah, F03 ini. T03 kan sama dengan F03. Kan tinggal ganti T jadi F gitu. Nah, sekarang kalau misalkan T ya jadi F. Nah, itu ya yang ini berarti sama dengan EZ ya. Nah, lurusnya ini. Nah, lurusnya. Itu konsistensi namanya. Ya, berarti kan EZ dibagi C. Gitu. Nah, sekarang F12 bagaimana? F12 berarti cari yang T12. Nah, ini nih. Ya, T12 ini. T12 sama dengan ini. BZ ya. Ya, BZ. Nah, BZ. Nah, kita sekarang bisa cari apa namanya? F31. Ya, F31. Nah, F31 ya. F31 kan sama dengan F13. Nah, F31 itu kan sama dengan F13. Mana F13? Nih, F13 ini itu sama dengan ini sama dengan ini. Ya, itu sama dengan BY ya. Ya, F13. Nah, kita buat ini syarat simetri ya, ini BY. Nah, mungkin kalian bingung, kenapa ini pakai simetri, kenapa pakai anti simetri? Ya, ini tergantung request gitu, tergantung kebutuhan. Gitu ya. Oke. Nah, terus yang berikutnya ada lagi ini F23 ya. F23 berarti yang F23 ini, ya ini, T23 ini. Nah, ini. F23 sama dengan T2. Nah, ini. Ya.
sama dengan ini B, ya. Nah, tadi karena kita ini sekarang mentransformasi T menjadi F, ya kita panggil kembali, ya, kita panggil kembali ya persamaan T ini. Nah, ini, nah, nih, nih. Nah, ini kita panggil kembali, nih, ya. Nah, ini, tata, di sini, ya, nih. Jadi kita jadikan F nih. Nah, ini, ya kan? Nih, berarti kalau misalkan jadi F, ya, nah, ini, yang ini diagonalnya tetap 0 ya. Nah, yang ini, yang atas ini T01 jadi F01, ini F02, F03. Yang ini jadi min F01, yang ini min F02, yang ini min F03. Yang ini min F12, yang ini min F13, yang ini min F23 ya. Yang ini min F1, sorry kok min F, kan minus positif itu. Ya, yang ini ya F12, yang ini F13, yang ini F23 ya, seperti itu. Ya udah, masukkan semuanya tuh nilainya. Nah, gimana berarti? Ya, tulis dulu ya diagonalnya ya. Diagonalnya tulis dulu ya kan? Terus yang tulis dulu yang 01, 02, 03 ya. 01 tadi EX per C ya. EY per C. Ini EZ per C. Yang ini min EX per C, ini min EY per C, yang ini min EZ per C ya. Nah, sekarang F12 ya, di sini F12 sama dengan apa ya? Sama dengan BZ ya. Nah, BZ. Lalu mana lagi? F13 ya. Nah, ini harusnya minus ya. Ini kan kita buat antisimetri aja. F31 itu sama dengan minus F13 ya. Ini. Kita buat antisimetri aja biar buat konsistensi ya. Nih. Ini berarti sama dengan minus BY harusnya ya. Ini minus BY ya. Oke. Terus ya, ini kan buat antisimetri bisa, buat simetri bisa, tergantung request-nya gitu. Yang ini sekarang minus F12 ya. F12 tadi sama dengan apa? BZ ya. Berarti kalau minusnya sama dengan minus BZ ya. Minus BZ. Seperti itu. Yang T ya. Sekarang yang T23, ini kenapa nolnya di sini? Bentar. Ya. Yang T23 ya, ini 0. Yang ini 0 ya. Nah. Ini sekarang yang T23, nah F23 ini sama dengan BX ya. Sama dengan BX ya. Yang ini sekarang yang T13 ya, T13 itu sama dengan F13 ya. Ini F13 itu sama dengan BY ya. Nah, ini F13 sendiri kan sama dengan BY ya. Nah, berhubung F31 ini kan sama dengan minusnya gitu. Nah, F33-nya sama dengan BY. Nah, sekarang ini yang terakhir F23 sama dengan BX. Berarti kalau minus F23 sama dengan BZ ya. BZ. Nah, sudah terbukti nih. Nah, sehingga terbukti ya sesuai permintaan soal di tahun lalu seperti itu ya. Ini sekarang tak buat kotak dulu kan. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ada dual tensor ya? Dual tensor itu misalkan nih ya, dual tensor ya. Dual tensor itu pasangannya F mu nu. Nah, itu G mu nu ya. Bagaimana nih hubungannya ya? Nah, berarti kalau dual tensor itu sekarang kamu balik ya. Yang E per C itu jadi B. Nah, tiap yang ada E per C jadi B, lalu yang ada B itu jadi E per C. Nah, gimana caranya? B mu nu yang ini, kan? Ya, ingat ya, di sini. Nah, sekarang ada perbedaan di sini. Ya. Nah,
perbedaan pertama yang setiap ada E per C jadi B. Yang kedua, setiap ada B jadi E per C. Ya, tapi coba tolong lihat dulu. Ya, yang ini EX per C, ya, pertama diagonalnya dulu, tulis ya. 0, 0, 0. Yang ada EX per C, berarti jadi BX ya. Yang ada EY per C jadi BY. Yang ada EZ per C jadi BZ. Yang ini. Berarti tinggal minus EX per C jadi minus BX ya, tinggal minusnya aja. Minus BX, yang ini minus E. Ini BY, yang ini minus BZ. Seperti itu. Nah, sekarang yang min BZ, ya, yang minus BZ ini jadi E per C kan. Tapi ini, ya, setiap komponen ini ganti minusnya. Ya, ganti minusnya. Minus kali minus, berarti EZ per C. Yang ini, berarti ini BY kan plus ya. Berarti kalau jadi EY per C kan gini, EY per C, tapi jadi ini minus ya. Berarti komponen yang ini. Berarti komponen yang ini, ya. Jadi ini perbedaan yang pertama ya. Perbedaan yang pertama itu ini. Nah, perbedaan yang kedua, ya setiap ya. Berarti setiap komponen yang tiga ini, ya, apa aja ini? Berarti F12 ya, jadikan minus F21 seperti itu. Jadi minusnya. Ya, yang ini yang apa namanya? Apalagi itu F13 jadi minus F31 ya. Kalau misalkan nanti kan ada F12 kan BZ itu kan, ya kan? Nah, berarti ini jadi minusnya. Ini buat ini. Nah, ini cara gambarkannya gini. Nah, ini jadi minus F12 ya. Ya, ini jadi minus F yang sebelumnya ya. Ini bagian yang luas kiri ini dari F new-nya ini. Nah, atau gini gambarkannya. Biar gampang tuh gini. Ya. Nah, itu perbedaan yang pertama ya. Sekarang perbedaan yang kedua ya. Apa namanya? G12 sama dengan minus F12 ya. Ya kan? Terus yang mana lagi? Ya. Yang G13 ya sama dengan ya. Oh, salah ini harusnya di atas 1 2 3. Nah, ya ini F12 sama dengan G12 sama dengan minus F12 ya. Yang G13 sama dengan minus F13 ya. Mana lagi? Yang G23 sama dengan minus F23. Tinggal diminuskannya aja pasangannya. Udah, itu aja ya. Nah, itu aja. Ya udah. Berarti yang ini BZ ini ya, BZ ini kan jadi min EZ per C ya. Nah, ini ya, BZ ini jadi ya, kan harusnya BZ kan yang ini kan jadi EZ per C ya. Jadi minusnya berarti kan. Yang ini minus jadi positif, berarti jadi positif EY per C. Yang ini jadi min ya, min EX per C ya. Yang ini jadi min EZ per C. Nah, itu. Nah, ini kan dalam kata lain, game itu kan juga kamu bisa buat ini dulu ya, dibuat dalam bentuk matriks ini, matriks 4x4 ini ya, seperti itu. Oke, ini berarti jadinya seperti ini ya. Ya, udah. Oke, sampai di sini ya sudah membuktikan jawaban dari soal UAS tahun lalu ya. Oke. Ya, nah sekarang pertanyaannya ya di sini kan ada pertanyaan lagi nih di sini nih. Ya, maka tentukan medan listrik EZ bar dan medan magnet BY bar pada kerangka S bar yang bergerak dengan kecepatan konstan V relatif terhadap S ya. Jadi yang kita punya apa ini? Ya, kita punya ini sekarang ya. Caranya gimana? Ya, yang kita punya ini sekarang. Ya kan? Nah, ini aku kopas dulu. Ya, ini. Kita punya ini sekarang. Ya. Kan? Kayak gini. Yang ditanyakan apa tadi? Ya. Tentukan medan listrik EZ bar dan BY bar ya. EZ bar dan BY bar. EZ bar, BY bar, EZ bar. Nah, kita tentukan ya. Ya, maka
ya, ya maka EZ bar dan BY bar. Nah, itu kira-kira yang mana? Nah, ya, sekarang kira-kira yang mana yang EZ bar dan EY bar ya? Nah, EZ bar itu pasti ya, EZ bar itu pasti ya berkaitan dengan apa namanya? T bar 03 ya. Ingat indeks Z itu berkaitan dengan yang indeks 3 ini. Ya. Lalu kalau misalkan BY bar ya. Nah, ingat ya, EZ bar itu itu yang indeksnya 00 ini ya. Sekarang kalau misalkan BY bar, itu yang mana? Ya, BY bar itu yang ya, BY bar itu yang ini ya. Yang B ya, B bar 3 1 ya. Nah, oh, sorry. Atau ini T bar ya. Ini apa namanya? T bar ya, T bar 31. Nah, ya udah. Berarti ya BY EZ bar ya. Ya, berarti ya EZ bar itu sama dengan ya EZ bar itu sama dengan ini tadi kaitan sama T03 ya, sama dengan gamma ya, gamma ya T03 ini kan sama dengan EZ ya. Nah, EZ. Nah, tambahkan ya beta ya T13 itu sama dengan BY ya. T13 itu sama dengan BY. Nah, berhubung gamma dikalikan beta ini ya. Ini kan beta gamma ya, ini jadi V nanti di sini. Nah, ini jadi V. Ya, gamma V. Ya, gamma V. Ya, ini B ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus yang ini B bar Y itu sama dengan ya B bar Y itu sama dengan T31 ini. Gamma dikalikan T31 ini berkaitan dengan indeks BY ya. BY. Nah, terus tambahkan ya. Ditambahkan ini ya di sini jadi V per C kuadrat ya, V per C kuadrat. Karena apa? Jadi V per C kuadrat karena di sini T, di sini B, di sini masih besaran umum tensornya, di sini masih ini sudah besaran medan listrik dan medan magnetnya. Ya, jadi dimensinya pun harus berganti kayak gitu. Ya, jadi yang nempel sama ini juga harus berganti. Ya, T03 ini EZ ya, gitu. Nah, paling gampang ngapalinnya tuh gini. Ya, yang T01 itu berkaitan sama EX ya, terus T02 itu berkaitan sama EY ya, T03 ini kuncinya ya, berkaitan dengan EZ. Nanti bisa aja pertanyaannya diganti. Berapa medan listrik BZ bar dan EY bar bisa juga diganti ya. Terus ini, nah sekarang ya, yang T23 ya, ingat ya, yang T23 itu berkaitan sama BX ini kuncinya ya. Jadi kalian harus buktikan ini dulu kita ya. Terus yang T31 ini ya berkaitan dengan BY ya. Terus yang ini T12 berkaitan dengan BZ ya. Nah, ya udah. Kalau misalkan diganti bar, ya udah diganti bar. Ini kuncinya ya, T bar 01 sama dengan EX bar. Berarti T bar 02 sama dengan EY bar. Kalau T bar 03 sama dengan EZ bar ya. Begitu. Nah, ini berarti T23 bar sama dengan BX bar, yang ini T bar 31 sama dengan BY bar ya. Ini T bar 12 sama dengan BZ bar. Yang ini kuncinya ya. Ini T mu nu ya. Ini. Nah, ini yang ini T bar mu ya. Ya. Sudah. Jadi bisa aja untuk pertanyaannya diganti ya. Ya, misalkan nih pemanasan untuk UTS besok bisa aja diganti pertanyaannya ya, ya. Ya, tentukan beserta medan listrik EY bar dan BZ bar. Ini bisa banget kayak gini ya, bisa banget. Nah, jadi kalau misalkan tentukan EY bar dan BZ bar, nah gimana? Ya udah, EY bar itu berkaitan dengan apa? Yang EY bar itu berkaitan dengan T bar 02 ya. T bar 02 sama dengan EY bar ya. Nah, berarti gimana EY bar ya? EY bar sama dengan ya udah
E bar itu sama dengan tuh ya gamma T02 dikurangi beta T12. Udah, pasti ini gamma ya. Ya, EY ya dikurangi PB BZ ya. Nih. Nih ikut ini, ikut perumusan ini ya. Nah, udah sekarang yang T BZ bar itu berkaitan dengan ya T12 bar ya sama dengan BZ bar ya. Tapi jadinya bagaimana? BZ bar sama dengan ya BZ bar rumusnya apa ini? Gamma dikalikan T12. T12 itu apa? T12 itu BZ ya. Kalikan gamma ya. BZ. Ya ingat harus dikurangi B per C kuadrat. Kenapa dikurangi? Karena ini dikurangi ya. Dikurangi. Nah, oke. Terus ya dikalikan apa itu? Dikalikan T02. T02 itu apa? PY. Nah, ini kalau misalkan pertanyaannya berbeda. Seperti itu. Nah, stop ya. Oke, sudah. Sekian saja sampai di sini.